Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Bandara VVIP Nusantara di IKN Kalimantan Timur pada Selasa lalu. Kedatangan Presiden ini menjadi momen bersejarah dan sekaligus menandai kesiapan IKN dalam mendukung konektivitas nasional. Presiden Jokowi tiba menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ-85 dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saat tiba, Presiden disambut dengan hangat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Kepala Otorita, serta pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto dan Pangdam 6 Mula Warman juga hadir untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Bandara VVIP Nusantara ini menjadi langkah penting dalam pengembangan infrastruktur IKN. Bandara ini sebelumnya sudah diuji coba dengan beberapa jenis pesawat, termasuk pesawat Kasa CN295 dan pesawat TNI AU. Momen ini menandakan kesiapan Bandara Nusantara dalam melayani berbagai jenis penerbangan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Presiden mengungkapkan rencana besar untuk segera mengubah status bandara ini menjadi bandara komersial yang dapat digunakan oleh penerbangan umum. Rencananya ini diharapkan dapat menjadikan Bandara Nusantara dapat melayani berbagai kebutuhan penerbangan masyarakat, termasuk untuk keperluan haji dan umroh. Ada atas. Amel. Yuk minta foto. Yuk minta foto. Boleh ya? Boleh. Pemirsa, kita beralih ke pengamanan event internasional. Polda NTB menggelar RI 2024 di lapangan Daksa, Mapolda setempat pada Selasa lalu. Apel pasukan pengamanan MotoGP Mandalika ini dipimpin langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol R. Umar Faruk. Dan apel pasukan operasi Mandalika Gatari diikuti Forkopimda tingkat provinsi. Kapolda menjelaskan operasi Mandalika Gatari ini dilaksanakan hingga 30 September mendatang dengan mengerahkan 2.736 personel gabungan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Polda NTB juga meminta bantuan dari Polda terdekat lainnya untuk menambahkan personel di fungsi tertentu dan sarana atau prasarana yang belum memadai. Apel gelar pasukan merupakan bagian pengecekan akhir yang dilakukan bersama-sama untuk memastikan kesiapan baik personel maupun satpras yang digunakan dalam tugas pengamanan MotoGP Mandalika 2024. Salah satunya adalah penekanan pada agen intelijen agar dapat mengendus sumber masalah yang mungkin akan datang dengan melakukan tindak preemptif dan preventif. Kapolda NTB berharap kepada seluruh personel gabungan agar memantapkan kerjasama, sinergitas, soliditas, serta solidaritas dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Mandalika Gatari 2024. Siap. Siap. Pemirsa, masih di Nusa Tenggara. Tim Slok Mabes Polri melakukan pengecekan inventaris dan kendaraan di Polres Lombok Timur pada Rabu lalu. Pengecekan meliputi evaluasi kondisi kendaraan dinas, perlengkapan operasional, serta kelayakan fungsional. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua peralatan dan kendaraan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Halo Sobat Humas Polres Lombok Timur, jadi hari ini Polres Lombok Timur kedatangan tim dari Slok Polri, di mana tim ini akan melakukan pengecekan terhadap barang inventaris dan kendaraan yang ada di Polres Lombok Timur. Nah, kita lihat sendiri di belakang kita dijejerkan ada beberapa peralatan daripada Sat Sabara Polres Lombok Timur, di mana kelengkapan dari Sabara ini dicek oleh tim dari Slok Mabes Polri.
Nanti bagaimana bentuk kegiatannya sebentar kita ikuti bersama. Tim dari Selok Mabes Polri melakukan pengecekan inventaris dan kendaraan yang dimiliki oleh Polres Lombok Timur. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 September 2024 dengan tujuan untuk memastikan semua peralatan dan kendaraan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Pengecekan meliputi evaluasi kondisi kendaraan dinas, perlengkapan operasional, serta kelayakan fungsional. Tim memberikan arahan dan rekomendasi untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Polres Lombok Timur dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Lombok Timur. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah atlet yang tergabung dalam tim Satria Wheelchair Kabupaten Banyumas mendapat bantuan bola basket dari Kapolresta Banyumas pada Rabu lalu. Kombes Pol Ari Wibowo selaku Kapolresta Banyumas mengatakan pemberian bantuan ini adalah wujud dukungan pembinaan permainan bola basket khususnya kaum disabilitas. Olahraga basket kursi roda awalnya adalah olahraga rehabilitasi bagi para penyandang cacat veteran perang dunia kedua terutama. Lantas menjadi olahraga rekreasi dan kemudian menjadi olahraga prestasi. Sore ini kita bisa lihat sungguh luar biasa kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ternyata juga mereka dengan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka juga bisa optimal dalam olahraga, apalagi mereka tergabung di dalam Satria Wheelchair Basketball yang mereka ini nanti dipersiapkan untuk Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional. Jadi saya dengan Pak Dandi mempunyai perhatian khusus pada teman-teman disabilitas, salah satunya yaitu yang punya kemampuan bermain basket. Terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, sebuah apresiasi yang sangat tinggi bagi teman-teman disabilitas untuk pemberdayaan kami menjadi atlet basket kursi roda membawa nama Banyumas. Sementara itu, pemirsa, Polda Kaltim menggelar kegiatan Jumat Curhat sebagai wadah komunikasi terbuka antara aparat kepolisian dan masyarakat di kedai kopi Fully Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari masing-masing satuan kerja di Polda Kaltim. Kalau menggunakan INEX, ya mungkin dalam sambutannya, perwakilan Ditbinmas Polda Kaltim AKBP Lugito menjelaskan bahwa program Jumat Curhat merupakan inisiatif Kapolri yang bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan, masukan, serta saran dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di lingkungan mereka. Polda Kaltim siap menampung semua masukan dari warga untuk ditindaklanjuti demi menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Balikpapan. Seorang pengemudi ojol yang hadir menanyakan apakah mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum apabila ada peristiwa salah satu paket yang mereka antar merupakan salah satu jenis narkotika tanpa mengetahui isi paket tersebut sebelumnya. Polda Kaltim mengimbau kepada warga yang berprofesi sebagai ojol online sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya apabila mendapatkan antaran paket yang mencurigakan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Lebih baik melaporkan hal tersebut. Melecehkan. Yang perlu kita mawas diri sebagai angkutan online, kok tujuan saya ini agak-agak aneh, cuma ditaruh gitu saja. Sedangkan ini bangunan mencurigakan, kita sudah tahu lah melihat bangunan yang kira-kira yang berpenghuni atau sudah lama tidak berpenghuni. Silakan laporkan. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Sugito hotline. Ini sifatnya insidentil, silakan laporkan. Ya, apabila kita juga menangkap, ya saya minta tolong bapak-bapak, kalau orang yang harusnya nggak tahu apa-apa, ya sudah, demi keamanan dirinya ikut saja apa yang disampaikan kepada polisi di lapangan. Pak, saya hanya ngantar. Oh ya Pak, Bapak silakan ikut aja dulu ke kantor. Jangan berpikir saya kalau ikut ke kantor, saya itu terlibat.
Tidak, kami dari penyidikan akan menelusuri, BAP. Pak, bagaimana kejadiannya? Kok bisa Bapak yang kena pesan? Ya Pak, mungkin dari sistem kami yang kebetulan yang kena apesnya. Tapi dari situ kita akan juga memeriksa. Ternyata setelah ditelusuri nomor pemesanannya, kita mempunyai alat yang cukup canggih. Nomor kita periksa, ternyata nomor pemesannya ini. Kita akan telusurin nomor pemesannya itu siapa. Tidak serta-merta Bapak yang ngantar, Bapak yang megang. Walaupun di undang-undang mengatakan. Pemirsa, inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.